Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tanjung Artikasari dari Sekolah Tinggi Teknologi Ronggolawe Cepu, Program Studi Teknik Elektro semester 7. Di sini, saya akan membuat tutorial tentang metode PROMET dengan kriteria penentuan kenaikan jabatan. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata pelajaran kecerdasan buatan dengan dosen pengajar Ibu Adika Pramita Widyasari Skom Mkom. Baik, sebelum kita ke inti perhitungan, mari kita bahas apa yang disebut dengan metode PROMET. Metode PROMET adalah suatu metode penentuan urutan dalam analisis multi kriteria yang menawarkan cara yang fleksibel dan sederhana kepada user. Metode PROMET berfungsi untuk mengolah data, baik data kuantitatif dan kualitatif sekaligus, di mana semua data digabung menjadi bobot penilaian yang telah diperoleh melalui penilaian atau survei. Ini adalah kriteria penentuan kenaikan jabatan. Di sini, saya mempunyai 3 kriteria. Yang pertama yaitu kedisiplinan dalam kerja, kemudian pelatihan kerja, dan yang terakhir adalah pendidikan. Dan ini adalah rating kecocokan alternatif, di mana di sini saya mempunyai 3 alternatif dengan kode P1 itu yang artinya pegawai 1, P2 adalah pegawai 2, dan P3 adalah pegawai 3. Dan A1, A2, A3 adalah kriteria bobot nilai di setiap pegawai tersebut. Oke, ini adalah rumus perhitungan dengan metode PROMET. Di sini saya akan menghitung dengan menggunakan Excel. Oke, di sini saya mempunyai 3 kriteria yang berhak naik jabatan. Yang pertama, kita akan menghitung P1 dan P2. Cara menghitung pegawai 1 yaitu P1 P2 di kriteria A1 dengan cara 5 dikurangi 4 sama dengan 1 di A1. Kemudian P1 dikurangi P2 di kriteria A2 dengan cara 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Kemudian P1 dikurangi P2 di kriteria A3 dengan cara 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Kemudian kita akan mencari P1 dengan P3 di kriteria A1. Jadi 5 dikurangi 5 sama dengan 0. Kemudian di A2, 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Kemudian di A3, 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Kemudian setelah P1 dan sekarang adalah P2. P2 dengan P1 dengan cara P2 dikurangi P1 di kriteria A1 dengan cara 4 dikurangi 5 sama dengan min 1 dan seterusnya. Kemudian hasil tersebut dikonferensikan terlebih dahulu, kemudian dibagi dengan kriteria dengan cara 1 di kriteria 1. Semua nilai yang hasilnya positif akan diberi nilai 1, sedangkan nilai yang bernilai negatif akan diberi nilai 0. Semua nilai yang negatif hasilnya 0, dan semua nilai yang hasilnya positif diberi nilai 1. Kemudian hasil konferensi dibagi dengan jumlah kriteria dengan cara 1 ditambah 1 ditambah 1 kemudian dibagi 3. 1 tambah 1 tambah 1 3 dibagi 3 sama dengan 1. Kemudian
0 ditambah 0 ditambah 1, hasilnya 1 dibagi 3 sama dengan 0,33, dan seterusnya. Kemudian, hasil tersebut dimasukkan di indikator preferensi multi kriteria, di mana P1 hasilnya 1 dan 0,33, P2 0 dan 0, dan P3 0 dan 1. Setelah itu, kita akan menentukan nilai leaving flow, entering flow, dan net flow. Pertama, kita akan menghitung nilai leaving flow. Cara menghitung nilai leaving flow yaitu kriteria pertama dijumlah di baris yang vertikal dengan cara ini dihapus dulu. 1 dibagi 3 dikurangi 1, kemudian 1 ditambah 0,33 sama dengan 0,665. Kemudian P2 adalah sama, masih di sini, kemudian dibagi kolom yang dibagi baris yang kedua. 0 ditambah 0 sama dengan 0. Kemudian yang P3 sama 0 ditambah 1 sama dengan 0,5. Kemudian setelah itu kita menentukan entering flow. Cara menghitung entering flow yaitu semua kriteria dibagi. Jadi ini cara perhitungannya horizontal. Pertama di kriteria A1 yaitu 0 ditambah 0 sama dengan 0. Kemudian entering flow P2 di alternatif A2 dengan cara sama, hasilnya 1, dan ini juga sama, dan seterusnya. Kemudian kita akan menghitung net flow. Cara menghitung net flow yaitu leaving flow dikurangi entering flow dengan cara gini. P1 dikurangi P1 entering flow, dan hasilnya 0,665. Kemudian yang kedua P2 leaving flow dikurangi P2 entering flow. Yang ketiga P3 entering flow dikurangi P3 leaving flow. Kemudian nilai tersebut dimasukkan di alternatif. Dan setelah itu kita akan menentukan ranking yang berhak naik jabatan. Di sini adalah pegawai yang berhak naik jabatan yaitu pegawai 1 dengan net flow 0,0665. Jadi, kesimpulannya adalah berdasarkan hasil penelitian didapatkan beberapa alternatif dengan nilai net flow tertinggi di antaranya yaitu pegawai 1 dengan nilai 0,665 berdasarkan perankingan yang dilakukan menggunakan metode PROMET. Maka dari itu, pegawai 1 dapat direkomendasikan naik jabatan. Sekian penjelasan tentang metode PROMET. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang baik. Apabila ada kesalahan, mohon maaf karena masih dalam proses pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.